Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Thalia dalam Adventist Update minggu ini. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga Abba Love Bali. Berikut beberapa informasi dalam minggu ini. Kami mengajak semua jemaat untuk tetap semangat dan antusias dalam Ayo Bersepakat Baca Alkitab Jurnal Kehidupan tahun 2024 ini. Komsel berdoa sudah dimulai dari hari Jumat yang lalu. Dan penutupan doa akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Juni jam 7 malam di lantai 3 Abba Love Bali. Bagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan secara khusus, kami mengundang untuk datang dalam penutupan doa ini. Demikianlah Adventist Update minggu ini. Selamat hari Minggu. God bless you all. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar? Saya percaya setiap kita ada di dalam kasih karunia, anugerah, dan terutama adalah penyertaan daripada Tuhan Yesus. Amin. Baik. Tanpa terasa sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni. Malah udah mendekati akhir daripada bulan Juni. Sudah setengah tahun kita lewat tahun 2024. Dan di tahun 2024 ini setiap pemimpin mengambil tema bahwa setiap kita adalah berbuah dan bermultiplikasi, ya. Masih ingat tema besar kita selama tahun 2024 yaitu berbuah dan bermultiplikasi. Dan di Januari, Februari, Maret, April kemarin kita berbicara langkah pertama untuk berbuah yaitu kita harus tertanam. Yaitu tertanam dalam komunitas sel, tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam pemuritan. Dan di Mei, Juni ini kita berbicara tentang berakar. Nah, mengenai berakar ini berapa pemimpin sudah membagikan bagaimana kita berakar dalam Kristus, berakar dalam firman, berakar dalam doa. Dan hari ini saya akan men-sharekan sasaran atau tujuan daripada kita berakar dari Kristus itu sebenarnya apa sih, ya? Sasaran kita dan apa sih menjadi tujuan kita. Nah, saya membagi berakar dalam Kristus itu ada berapa sasaran, yaitu pertama, sasaran pengajaran, ya, sasaran atau sasaran dalam bidang pengajaran. Oke. Pengajaran yang paling dasar yaitu bahwa bagaimana kita memahami dan kita menerima keselamatan di dalam Kristus, ya. Kita tahu bahwa Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dari dosa itu adalah maut. Dan usaha manusia itu sia-sia. Efesus 2 ayat 8, ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dari dosa itu maut dan usaha manusia itu sia-sia. Tapi bersyukur bahwa ada satu jalan untuk kita dapat
menerima keselamatan yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan itu adalah satu-satunya jalan untuk kita menerima keselamatan atau dipulihkan atau diperdamaikan kembali dengan Allah. Firman-Nya ada di 1 Petrus 3 ayat 18, yaitu sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi satu-satunya untuk kita dipulihkan kembali, diperdamaikan, untuk kita mendapatkan kembali keselamatan kita itu adalah melalui Yesus Kristus, atau dengan iman, dengan percaya bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kalau kita diselamatkan apabila kita menerima Dia, kita percaya dosa-dosa kita itu sudah ditanggung dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan inilah menjadi dasar untuk pengajaran, dasar daripada seluruh keimanan kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi keselamatan itu kita peroleh karena anugerah, karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap kita dan kita percaya bahwa dosa kita sudah ditebus dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pengajaran kedua, bidang pengajaran kedua yaitu memahami dan meyakini jaminan keselamatan di dalam Kristus. Jadi bukan cuma selamat, tapi ada jaminan, ada kepastian bahwa kita diselamatkan. Nah, jaminan itu ada apa? Yaitu hidup kekal dijamin oleh Allah yang adalah hubungan Bapa dan Anak yang kekal. Jadi di Yohanes 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di ayat 29-nya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada jaminan bahwa kita diselamatkan. Ya, kalau kita bilang hubungan Bapa dan Anak, ya, seperti saya tidak bisa menyangkali, oh, papa saya itu adalah papa saya, nggak bisa bilang, oh, saya jadi anaknya orang lain, nggak bisa. Mungkin dalam proses kita hubungan kita bisa renggang, tapi status kita sebagai Bapa dan Anak itu tidak bisa dibatalkan. Jadi sama hubungan Bapa Allah dengan kita, karena kita sudah ditebus, kita ini menjadi anak-anaknya. Jadi hubungan Bapa Anak itu kekal, selalu ada selama-lamanya. Nah, komunikasinya mungkin bisa renggang, ya, atau kualitas hubungannya mungkin bisa kita merasa jauh, tapi status Bapa Anak itu tidak akan hilang, ya. Jadi hidup kekal kita itu dijamin karena pemberian. Tapi ada juga beberapa pengajaran yang kita tahu sekarang ini yang namanya hyper grace, ya, bahwa oh, kita diselamatkan, apapun yang kita lakukan, Tuhan punya kasih karunia yang besar untuk tetap keselamatan itu. Nah, bukan itu juga yang kita pegang, ya, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Seperti saya tahu bagaimana kehidupan saya sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu saya waktu itu hidup di dalam dosa. Nah, pada saat saya menyadari bahwa saya hidup dalam dosa, langkah pertama yaitu saya bertobat. Setelah itu saya percaya kepada penebusan Tuhan Yesus bahwa dosa-dosa saya sudah diampuni, dan saya menerima Dia, mengundang Dia menjadi Tuhan, penguasa tunggal, Juru Selamat saya yang pribadi atas hidup saya. Dan saya semakin hari semakin diubahkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penciptaan Tuhan kepada setiap manusia, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Atau kalau kita bilang saat ini, yaitu kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi keselamatan yang kita dapat bukan membebaskan kita untuk kita berbuat dosa atau berbuat sesuka hati kita. Tidak. Tapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan menebus dosa-dosa kita, supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Supaya hidup kita semakin kudus, hidup kita itu semakin berkenan, sehingga
pada saat nanti kita kembali, ya Tuhan akan mengenal kita, ya. Jangan juga nanti dibilang seperti, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, melakukan pelayanan yang menyembuhkan orang. Tapi Tuhan bilang apa? Nyala kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Ya, mungkin dia melakukan pelayanan tapi secara pribadi tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga Allah mengenal kita. Jadi bukan hanya kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Hidup kita, ketaatan kita, perubahan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan, karena sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kita semakin hari semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Nah, itu sasaran dari sisi pengajaran itu adalah dua itu, yaitu satu, keselamatan, dan kedua, kita mengerti tentang jaminan keselamatan kita. Nah, terus di bidang yang kedua atau sasaran di bidang kedua yaitu bidang kerohanian, ya. Kalau di bidang kerohanian, yang pertama adalah kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atau yang terutama dalam hidup kita. Nah, kalau kita bilang kita sudah ditebus, harusnya kita hidup bukan untuk kita lagi, karena kita udah punyanya Tuhan. Namanya ditebus berarti kan kita menjadi punyanya yang menebus kita, benar ya? Jadi kita menjadi punyanya Tuhan, dan harusnya hidup kita adalah sepadan atau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan bahwa hidupku yang sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Nah, hidup untuk Kristus, ya. Jadi bukan hidup untuk diri dia sendiri lagi. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, harusnya kita pakai itu adalah untuk kita mengenal Tuhan kita, mengenal penebus kita, dan waktu itu kita pakai untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, yaitu menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita, ya. Di Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, harusnya kan tidak ada ruang lagi buat yang lain, termasuk buat ego kita. Jadi harusnya dalam hati kita dipenuhi dengan Tuhan, dijadikan Dia yang terutama, jadikan Dia yang terpenting, fokus yang terdepan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita rencana, itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita sudah mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, ya. Jadi jadikan Kristus menjadi yang terutama, menjadi Tuhan yang menguasai, yang menjadi pemilik atas hidup kita. Nah, kedua adalah dari sisi kerohanian, yaitu membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi persekutuan pribadi dengan Tuhan itu harus intensional, harus dengan sengaja kita lakukan. Jadi nggak bisa yang, aku kalau mau baru aku berkomunikasi dengan Tuhan, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Hendy minggu kemarin, dengan sadar kita terkoneksi terus dengan Tuhan, ya. Terkoneksi yaitu menyadari bahwa Tuhan ada, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Biasanya dalam setiap hari, setiap menghadapi sesuatu, tiap kita mau mengambil suatu keputusan, apakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini apa yang harus langkah apa yang harus saya ambil? Apa yang menjadi kehendak-Mu dengan Engkau izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Dan bukan hanya bertanya, tapi kita mendengar, ya. Mendengar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biasanya Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya, ya. Dari kita, Roh Kudus ingatkan tentang firman Tuhan. Terus firman itu memberikan iman, memberikan kita percaya, ini yang Tuhan mau, dan kita melakukan. Jadi membangun persekutuan, langkah pertama yaitu setiap hari kita punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Artinya bukan menyisakan, tapi mengusahakan waktu yang khusus yang memang kita berikan untuk kita berdiam diri,
berteduh, artinya kita tidak memusingkan diri kita dengan hal-hal mungkin pekerjaan dan segala macam, tapi kita benar-benar datang menghadap kepada Tuhan ya. Jadi kalau dibilang kalau kita mau berdoa, masuk ke dalam kamar dan kuncilah. Jadi pribadi antara kita dengan Allah kita. Jadi punya waktu yang spesial lah, kualitas waktu, kualitas time ya, kepada bersama dengan Tuhan. Jadi di situ kita bisa membaca firman, kita bisa berdoa. Berdoa itu bukan cuman menyampaikan apa yang menjadi ini, tapi kita juga belajar mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan mungkin kita juga bertanya, sehari ini kita apa yang harus kita mau lakukan. Kalau saya sih lebih kepada bangun pagi ya. Bangun pagi saya membaca firman, saat teduh, terus mulai mengatur apa sih hari ini saya mau ketemu siapa, mau bagaimana. Terus kalau yang ini persoalannya apa, hikmat jalan keluarnya, kira-kira kita mau ambil langkah apa. Jadi dipersiapkan dari pagi hari itu ya. Jadi membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, seperti juga yang udah disampaikan, yaitu berakar dalam firman ya, saat waktu teduh, firman dan doa ya, berakar dalam firman, berakar di dalam doa, sudah disampaikan minggu-minggu sebelumnya. Jadi mungkin yang lebih saya tekankan di sini adalah bagaimana kita benar-benar memberi waktu, secara sengaja menyiapkan suatu waktu yang khusus bersama dengan Tuhan ya, atau waktu teduh ya. Itu kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Oke, nah itu yang dari sisi kerohanian, tujuan atau sasaran kita berakar dalam Kristus. Dari sisi kerohanian yaitu tadi menjadikan Kristus sebagai Tuhan, yang terutama yang kedua adalah membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Oke, nah sasaran kita yang ketiga atau tujuan ketiga yaitu dari sisi karakter. Nah, sisi karakternya apa? Pertama yaitu senang, bersedia, dan setia untuk belajar dan bertumbuh. Kita harus menyadari bahwa kita ini belum sempurna, belum serupa dengan Kristus. Jadi harus punya kerendahan hati, harus setia, harus bersedia untuk terus belajar dan terus bertumbuh ya. Nah, mengenai bertumbuh mungkin akan lebih disampaikan di bulan-bulan berikutnya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita punya kerendahan hati, bagaimana kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu terbatas, karena Allah itu tidak terbatas. Nggak mungkin cara manusia kita bisa menyelami, mengerti sepenuhnya kehendak daripada Tuhan atau Allah. Nah, biasanya kalau Tuhan itu membukakan, itu jarang membukakan untuk perseorangan, tapi biasanya di kelompok atau di komunitas. Makanya di situ akan saling meneguhkan, saling menguatkan. Misalnya kita dapat sesuatu daripada Tuhan, biasanya kita sharekan ke teman-teman dan mungkin diteguhkan. Oh benar, apa yang kamu dapat itu sesuai dengan saya conform, saya setuju. Nah, itu biasanya ada pengakuan dari teman-teman, karena itu supaya tidak menjadi seorang yang menjadi superpower ya, sepertinya dia punya mengerti seluruh kehendak Tuhan, tapi biasanya dibukakan di komunitas. Nah, biasanya kalau seseorang kalau dia mengatakan aku tahu dari Tuhan atau aku dapatnya dari Tuhan, nah itu biasanya menjadi titik awal kejatuhan karena kesombongan biasanya ya. Apalagi kalau sudah tidak ada orang yang bisa kasih masukan, tidak ada orang yang bisa mengkonfirmasi. Nah, itu akan menjadi titik awal dari kejatuhan, karena itu menjadi kesombongan ya. Jadi karakter pertama yaitu senang, sedia, dan setia untuk belajar dan bertumbuh. Terus yang kedua apa? Yaitu meninggalkan, melawan, atau memutuskan dosa-dosa serta sumber-sumber pencobaan. Jadi semakin peka bahwa ini nggak benar nih, ini nggak boleh diterusin. Nah, kalau diterusin saya akan jatuh dalam dosa misalnya, atau diterusin saya bisa dikuasai oleh, misalnya pada saat menghadapi sesuatu langsung emosi kita naik. Respon kita apa? Apakah kita menumpahkan emosi kita, ataukah apakah kita diam dulu? Kita tanya atau kita tanya dalam diri kita, ini apakah benar yang Tuhan mau atau tidak gitu. Atau misalnya kalau saya sendiri punya pengalaman bagaimana saya meninggalkan atau menjauhi daripada kenajisan. Jadi yang dilakukan apa? Kan dibilang kalau misalnya mata kamu
menyesatkan kamu, cungkillah, ya doh. Lebih baik kamu bermata satu tapi masuk dalam surga daripada kamu lengkap tapi dibuang dalam neraka. Artinya apa? Waktu dulu pertama bertobat, lah kalau dulu sih mungkin belum ada HP ya, belum ada sosmed, belum nih ya, tahun 2000 itu baru awal Android atau ini ya. Jadi masih kepada nonton TV. Nah, kalau biasanya ada film-film atau iklan-iklan yang mulai menampilkan yang bisa menggoda, nah biasanya saya akan pindah channel atau saya akan matikan gitu loh. Daripada saya terus saya lihat, saya nikmati, wah nanti saya jatuh. Ataupun juga di jalan, kadang-kadang di jalan kita lihat, oh iya ada cewek yang miskin dibilang ya pakaian bahannya kurang ya. Jadi respon kita apa? Kalau misalnya dia cepat, apakah kita kejar atau kita biarkan dia lewat dulu supaya kita nggak tergoda? Atau kalau dia pelan, kita ikutin pelan, apa kita lewatin supaya kita tidak tergoda? Jadi pilihannya ada di kita. Nah, hal-hal yang begitu kita tahu bahwa itu kita tidak kuat, yang hindarin. Jangan dinikmati. Kalau dinikmati, wah nanti jadi burung yang bersarang di kepala kita dan kita akan kebawa terbayang-bayang dan terakhir jatuh dalam dosa. Jadi ya hindarin. Jadi kita tahu bahwa itu pencobaan-pencobaan atau kita tahu bahwa itu bisa mengarahkan kita kepada dosa, kita hindari. Nah, di Roma 8 ayat 6 sampai 8 berbunyi begini. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih mengikuti daging kita, dan itu menjadi tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau secara karakter kita harus semakin hari semakin dikuduskan, semakin menyadari bahwa oh ini adalah daging, kita harus tinggalkan dan kita hidup oleh roh. Roh itu artinya apa? Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Waktu diingatkan, respon kita mau ikutin Roh Kudus nggak atau mau ikutin daging kita? Pilihannya di kita, karena Allah menciptakan kita memiliki pilihan yang bebas, ya. Jadi pilihannya ada di kita. Nah, semakin kita peka terhadap Roh Kudus, berarti secara karakter kita semakin dikuduskan, semakin diubahkan serupa dengan Kristus, ya. Nah, itu adalah sasaran atau sisi yang ketiga, yaitu dari sisi karakternya. Nah, yang terakhir adalah dari sisi pelayanan, ya. Dari sisi pelayanan pertama adalah bersaksi kepada orang mengenai kehidupan baru kita. Jadi kita bersaksi. Ya, pelayanan itu sebetulnya tidak susah. Bagaimana kita menyaksikan kehidupan lahir barunya kita. Dari dulu yang kita itu mungkin diikat oleh dosa, bagaimana kita bertobat, bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, dan bagaimana sekarang hidup kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Jadi bersaksi. Susah nggak sebetulnya bersaksi? Enggak. Kalau kita mengalami secara pribadi. Amin. Jadi susah kalau kita cuma dengar dari orang lain. Tapi saya berdoa setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Punya pengalaman pertobatan. Punya pengalaman bagaimana kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Punya pengalaman untuk kita belajar, untuk kita mengikuti Yesus. Seperti yang dikatakan, kita menyangkal diri, memikul salib, supaya semakin hari semakin kita diubahkan serupa dengan Kristus, ya. Jadi kita bersaksi. Nah, kalau saya, yang terjadi dalam kehidupan saya adalah bagaimana saya mengalami stroke ringan. Nah, waktu saya stroke ringan tuh, saya diingatkan, buat apa kamu mendapat seluruh dunia kalau kamu kehilangan atau merugikan nyawamu. Jadi saya flashback kembali hidup saya, apa yang belum pernah saya lakukan. Ya cuma satu aja, benar-benar ikut Tuhan yang belum pernah saya lakukan. Walaupun saya baca firman, percaya firman, tapi secara pribadi belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu saya keluar dari rumah sakit, saya didoakan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dari saat itu, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan daging saya yang sia-sia dulu, dan saya belajar untuk mengikut Dia, belajar dari kelas SPK, ikut SPK, pokoknya ikut. Ibarat dibilang kayak kebo yang dicolok hidung dan disuruh ke kiri, ke kanan, ya udah.
belajar, mulai dari awal lagi belajar untuk saya semakin hari semakin bertumbuh, untuk saya semakin hari semakin diubahkan. Sampai sekarang ya belum sempurna, tetap masih ada kedaging, masih ada hal yang bisa membuat saya jatuh dalam dosa, tapi saya mau belajar. Jadi kalau kita semakin ini semakin peka biasanya, semakin dekat semakin peka. Dulu mungkin kalau marah itu bisa sampai berjam-jam baru kita bisa punya damai sejahtera. Tapi dengan berjalan waktu mungkin sekarang marah mungkin 1-2 menit kita udah sadar, ini nggak benar. Ya udah kita minta maaf ya. Jadi semakin peka. Belajar melakukan dan melipat gandakan berakal dalam Kristus ya. Jadi di 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga mencakap mengajar orang lain. Nah, bersyukur kita di sini ada proses pemuritan ya. Jadi dengan pemuritan kita mengajar orang lain, kita membagikan, menuntun. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, tidak. Cuman kita lebih dahulu aja. Malah kadang dalam proses pemuritan kita yang bisa mendapatkan sesuatu ya. Jadi ada saling ya, sampai apa? Sampai nanti orang yang kita muridkan bisa memuridkan orang lain lagi, dan orang lain itu bisa memuridkan orang lain lagi. Jadi kalau mau dibilang sampai 4 generasi ke bawah ya, 3 generasi ke bawah lah. Jadi anak, cucu, cicit gitu ya. Yang dibilangkan, apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan. Berarti kita ngajar kepada orang yang dapat dipercaya, yang bisa juga mengajar orang lain ya. Jadi itu adalah tahapan daripada proses pemuritan, sehingga dengan begitu kita melipat gandakan tentang berakar dalam Kristus ini, sehingga semakin banyak orang yang berakar dalam Kristus, semakin kuat hidup dia menghadapi setiap pencobaan. Bahkan dia bisa mengajarkan orang lain untuk kuat menghadapi setiap pencobaan dalam kehidupan dia, dan bisa semakin hari semakin diupahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Semangat. Saya percaya dari apa yang di-share ini akan membuat kita excited, membuat kita semakin bersemangat, semakin berakar, dan semakin kita bertumbuh, dan goalnya nanti kita akan berbuah dan bermultiplikasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.